Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026. Terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16 dan epistel dari Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27. Diikat oleh topik atau tema teguh berpegang pada kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Togu Marsitio Pantu Hati Goran. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Khotbah kita dari ayat 7 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026 dihubungkan dengan topik teguh berpegang pada kebenaran. Togu Marsitio Pantu Hati Goran. Nah Bapak Ibu, khotbah kita sebagian dari pengajaran Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus merupakan suatu kota besar, kota pelabuhan dan juga merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat dan agama penyembah dewa-dewi. Selain itu, kota Efesus itu juga merupakan pusat perdagangan dan pusat perekonomian internasional dan bahkan sebagai pusat untuk memperoleh keinginan daging, hawa nafsu. Saudara, keadaan lingkungan ini sangat mempengaruhi kepada hidup keagamaan dan kekristenan jemaat Kristen Efesus. Sebab banyak di antara jemaat yang sudah mau terpengaruh juga mengikuti kepercayaan penyembahan dewa-dewi, penyembahan berhala-berhala. Banyak yang sudah mengikuti hawa nafsu, kenikmatan tubuh yang memang tersedia di kota Efesus. Dan selain itu, ada persoalan lain yang juga sangat-sangat serius dan meresahkan jemaat Kristen. Ini sangat mengganggu perkembangan
iman jemaat, yakni ada di antara jemaat itu yang suka mencuri, suka berkata-kata dan ucapan kotor. Di tengah jemaat Efesus sudah terjadi perpecahan, disharmoni, perbeda-bedaun. Jemaat Efesus sudah kurang serasi dalam hubungan sesama mereka. Sudah tidak ada lagi saling kasih mengasihi, rentan dan mudah pro kontra. Nah, Bapak Ibu, Paulus sangat menyadari hal ini. Saat itu Paulus masih meringkuk dalam tahanan penjara karena imannya kepada Kristus. Dalam hati Paulus, saat berada di balik terali jeruji besi itu, terlintas pikiran, loh, kalau hal dan keadaan ini dibiarin terus berlarut-larut, maka akan semakin rusak. Suasana ini akan merusak jemaat seperti penyakit yang merusak tulang-tulang hingga ke dalam. Dalam bahasa Batak Toba lebih pas kalau disebut songo sahi bur-bur nama negai mana masaon. Nah, saudara, inilah yang mendorong Paulus menulis dan mengirim surat Efesus ini. Menurut Efesus 3 ayat 14, terlebih dahulu Paulus berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan. Pada Efesus 3 ayat 14 itu ditulis sikap doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dalam bahasa Batak Toba, alani hulopit dotot hu meradopon amai. Saudara, ini menunjukkan begitu seriusnya Paulus bergumul keadaan jemaat Efesus ini dan berdoa kepada Tuhan. Biasanya orang Yahudi berdoa itu dengan posisi berdiri dan menengadahkan kedua tangannya ke atas. Tetapi di sini posisi Paulus saat berdoa itu sujud, berlutut. Bahasa Batak Toba, hulopit dototu. Ini berarti melipat kakinya yang dilipat. Arti secara hurufiah, tiarap tersungkur. Ini mengandung makna sikap berdoa Paulus yang tulus, bulus, serius, serep niroha, rendah hati dengan hormat kepada Tuhan. Nah, saudara, dari penjara sekalipun, yakni tempat yang sangat terasing dan tidak dikehendaki semua orang, bisa keluar firman Allah. Wah, luar biasa toh. Dari keadaan pahit, sakit, tidak menguntungkan sekalipun bisa keluar pujian dan kemuliaan hormat bagi Tuhan. Khotbah kita Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16 ini berada dalam nasihat Paulus tentang kesatuan jemaat dan karunia rohani yang diberikan Kristus untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja. Paulus menekankan bahwa meskipun ada keberagaman karunia, semua bertujuan untuk kesatuan iman, kedewasaan rohani, dan pertumbuhan dalam kebenaran dan kasih. Topik minggu kita, teguh berpegang pada kebenaran. Teguh marsitio patuh hati goran. Oh, ini sangat relevan sekali dengan isi khotbah kita, khususnya ayat 14-15. Di sini Paulus memperingatkan agar jemaat tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, tetapi harus bertumbuh dalam kasih menuju Kristus Sang Kepala. Kita lihat ayat per ayat. Pada ayat 7 ditulis, tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, apa maknanya ayat ini? Setiap orang percaya menerima karunia khusus dari Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita disadarkan sekarang tidak ada yang tidak berguna dalam tubuh Kristus. Setiap anggota dipanggil untuk melayani sesuai dengan karunia yang ada padanya. Pada ayat 8 ditulis, karena itu ada kata kitab suci, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apa maksudnya? Dengan mengutip Mazmur pasal 68 ayat 19, Paulus menunjukkan bahwa kemenangan Kristus atas dosa, atas maut itu membawa berkat bagi umatnya. Jadi Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga, itu memberikan karunia-karunia rohani yang hebat bagi gereja. Pada ayat 9-10 ditulis, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Apa maksud dan tujuan nats panjang ini? Kristus yang turun itu melalui inkarnasi, melalui kematiannya, dan naik itu menggambarkan kebangkitan atau kenaikan
menaikkan Kristus ke sorga. Itu menunjukkan kuasa Kristus itu yang sangat-sangat mutlak. Disinilah dasar kebenaran yang teguh berakar pada Kristus yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada ayat 11 ditulis, dan inilah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apa maksudnya? Kristuslah yang memberikan para pemimpin rohani dengan fungsi yang berbeda-beda untuk membangun jemaat, membangun kepercayaan kita. Jadi gereja membutuhkan para pelayan yang rohani dan memiliki kuasa Allah agar jemaat itu bisa tumbuh, bisa berkembang dalam kebenaran. Hubungan dengan topik kebenaran diajarkan dan dijaga melalui para pelayanlah yang setia kepada firman. Pada ayat 12 ditulis, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan-pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini mengajar kita bahwa tujuan pemimpin rohani itu adalah untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Untuk melayani, bukan hanya untuk dilayani. Nah, setiap anggota gereja dipanggil sekarang untuk terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang dimilikinya sendiri. Maka kebenaran akan dihidupi ketika seluruh tubuh Kristus sudah aktif dalam setiap pelayanan. Kemudian pada ayat 13 ditulis, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah tujuan akhir dari pelayanan itu, agar tiba kita pada kedewasaan rohani dan kesatuan dalam kebenaran. Jadi gereja Bapak Ibu harus terus bertumbuh menuju gambar Kristus. Pada ayat 14 ditulis, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang sudah dewasa dalam iman itu tidak mudah terpengaruh lagi oleh ajaran sesat atau tipu daya manusia, enggak lagi. Inilah juga yang menjadi inti dan tujuan topik minggu kita ini. Kalau sudah teguh berpegang pada kebenaran, maka tidak goyah lagi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pada ayat 15 ditulis, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ini berarti kebenaran harus dipegang dalam kasih, dan pertumbuhan rohani itu diarahkan kepada Kristus. Dan kebenaran tanpa kasih itu akan menjadi kekerasan. Kasih tanpa kebenaran menjadi lemah. Keduanya itu harus seimbang, yaitu kasih dan kebenaran harus bersama-sama berjalan, tidak boleh timpang. Dan pada ayat terakhir, ayat 16 ditulis, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih, apabila setiap bagian berfungsi dengan tepat. Nah, saudara, gereja tumbuh ketika setiap anggota jemaat itu berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, itu pertumbuhan gereja. Oleh karena itu kita disadarkan, jangan ada anggota jemaat itu yang pasif, yang hanya mendengar, menonton saja. Semua dipanggil untuk berkontribusi. Nah, saudara, topik minggu ini mendorong kita teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio patuh hati koran. Kita hidup di zaman ketika sekarang banyak suara-suara berbicara kepada kita. Ada suara kebenaran, tetapi ada juga suara-suara yang kedengarannya benar, padahal salah, bahkan menyesatkan. Ada nasihat yang baik, tetapi ada pula ajaran-ajaran yang perlahan-lahan menjauhkan manusia dari Tuhan. Banyak. Karena itu pertanyaannya bukan hanya apa yang saya percayai, tetapi juga pertanyaan yang penting kita renungkan, apakah saya tetap teguh pada kebenaran ketika menghadapi tekanan, menghadapi perubahan zaman, godaan, dan berbagai-bagai ajaran. Dalam Efesus pasal 4 ayat 7-16 khotbah kita ini, Paulus mengajarkan bahwa jemaat harus
bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Jemaat yang dewasa bukan jemaat yang mudah diombang-ambingkan, tetapi jemaat yang teguh berpegang pada kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio pantu hati goran. Nah, Bapak, Ibu, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, teguh dalam kebenaran karena Kristus memberikan karunia kepada setiap orang. Saudara, pada ayat 7 ditulis, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara, Paulus memulai dengan kata masing-masing. Apa artinya? Tidak ada seorang pun di dalam tubuh Kristus itu yang tidak berguna. Kristus memberikan karunia pelayanan kepada setiap orang percaya kepada kita. Ada yang memiliki kemampuan mengajar, melayani, memimpin, menguatkan, menolong, menyanyi, menginjil, dan bahkan berbagai-bagai karunia lainnya. Toh ada. Tentu saja karunia itu bukan dimaksudkan, bukan dijadikan untuk kebanggaan pribadi, kesombongan pribadi, tetapi untuk membangun tubuh Kristus. Apa hubungannya dengan topik minggu? Keteguhan dalam kebenaran. Orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Kristus tidak akan menggunakan karunia-Nya itu untuk meninggikan dirinya, menyombongkan dirinya, atau menindas orang lain. Enggak, justru sebaliknya, ia akan menggunakan karunia-karunia untuk melayani Kristus dan membangun jemaat serta menjadi berkat Dia bagi sesamanya. Amin, Bapak, Ibu. Ketika setiap orang menggunakan karunia-Nya dengan benar, gereja menjadi kuat. Tetapi bila karunia dipakai untuk kepentingan pribadinya, gereja itu makin lemah, nggak berdaya lagi. Ilustrasi, bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar. Kapal itu mempunyai banyak bagian toh. Ada mesin, ada kemudi, ada jangkar, dan sebagainya. Tidak semua bagian melakukan pekerjaan yang sama. Mesin tidak bisa menggantikan kemudi. Kemudi tidak bisa menggantikan mesin. Demikianlah juga gereja. Kita berbeda karunia, tetapi satu Tuhan kita dan satu tujuan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, jangan pernah berkata, saya tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan. Oh, jangan katakan seperti itu, amang-inangnya. Kristus sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi, pertanyaan sekarang bukan apakah saya mempunyai karunia, bukan. Tetapi, apakah karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saya itu sudah saya gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Dan ketika kita melayani sesuai dengan karunia yang kita punya, kita semakin kuat dalam kebenaran. Karena apa? Karena pusat pelayanan kita adalah Kristus, bukan diri kita, kehebatan kita, bukan. Makanya mari kita teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio patuh hati goran, sebagaimana seruan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Pengajaran kedua, teguh dalam kebenaran dan terus belajar agar bertumbuh dalam iman. Nah, saudara, Paulus berkata bahwa Kristus memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Untuk apa itu diberikan? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tujuannya adalah sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita sampai kepada kedewasaan penuh. Nah, saudara, ini mengajar kita bahwa Tuhan menghendaki jemaat itu terus bertumbuh, berkembang. Oleh karena itu, iman tidak boleh berhenti, tidak boleh statis. Kita tidak boleh berkata, saya sudah lama jadi Kristen, jadi itu sudah cukuplah. Oh, jangan berkata seperti itu. Lama menjadi orang Kristen belum tentu berarti dewasa secara rohani. Belum, Bapak, Ibu. Ada orang yang sudah bertahun-tahun di gereja tetapi masih mudah marah, tersinggung, mudah emosional, masih mudah percaya berita yang tidak benar, hoax, masih mudah menghakimi orang lain, dan mudah meninggalkan prinsip firman Tuhan. Nah, ada ilustrasi lain. Seorang anak yang berumur 5 tahun tentu masih wajar kalau belajar membaca dengan terbata-bata toh. Tapi kalau anak itu sudah berumur berapa? 20 tahun misalnya, dan masih belajar membaca, tentu ada sesuatu yang tidak beres toh. Nah, demikian juga lah kehidupan iman kita ini. Tuhan tidak hanya ingin kita lama
menjadi orang Kristen. Tapi Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Bagaimana pertumbuhan itu terjadi? Tentu melalui banyak jalur. Mau baca firman Tuhan, mau berdoa, mau bersekutu, mau melayani, mau ikut dalam pembinaan iman, melalui pengalaman bersama Tuhan atau lewat ketaatan setiap hari kepada firman. Kita perlu terus belajar, Bapak Ibu, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebab dunia ini terus berubah, tetapi kebenaran Allah tidak pernah berubah. Sebuah pohon yang sehat tidak hanya tinggi ke atas, tetapi juga berakar ke bawah, kuat dan berbuah lebat. Demikian pula orang Kristen, bukan hanya tahu banyak ayat, lama jadi Kristen, tetapi hidupnya berbuahlah dalam kasih, dalam kesabaran, dan dalam kebenaran. Nah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah iman saya sudah bertumbuh? Apakah saya sekarang sudah lebih mengenal Kristus dibandingkan tahun-tahun yang lewat, tahun-tahun sebelumnya? Apakah saya sudah semakin sabar, semakin mengasihi, semakin rendah hati, semakin mampu mengampuni, atau semakin mencintai firman Tuhan? Kalau jawabannya ya, itu tandanya bahwa kita sedang bertumbuh. Tetapi kalau kita masih hidup dalam pola yang sama dan tidak mau berubah, maka kita perlu mengubah diri. Jadi sikap teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio pantu hati goran, itu membutuhkan pertumbuhan rohani yang terus menerus. Sebagaimana topik minggu ke-12 sudah Trinitatis. Pengajaran ketiga, teguh dalam kebenaran supaya tidak diombang-ambingkan oleh ajaran yang menyesatkan. Nah, saudara, pada ayat 14 Paulus berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ini gambaran yang sangat kuat. Anak-anak mudah dipengaruhi toh. Demikian pula orang yang belum dewasa secara rohani. Bisa saja terjadi hari ini percaya ini, besok percaya itu. Hari ini mengikuti firman Tuhan, besok sudah mengikuti suara-suara duniawi, suara setan, suara iblis. Hari ini bersemangat datang ke gereja, besok sudah meninggalkan Tuhan karena kecewa. Nah, Bapak Ibu, itulah gambaran hidup orang yang mudah terombang-ambing. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen harus menjadi dewasa sehingga tidak mudah diombang-ambingkan. Bayangkan sebuah perahu kecil di tengah danau. Kalau angin bertiup ke timur, perahu akan bergerak kemana? Ke timur. Kalau angin berubah ke barat, maka perahu bergerak juga ke barat. Perahu itu tidak mempunyai arah yang kuat, dia mengikuti arus. Berbeda dengan kapal yang memiliki kemudi, nahoda, dan arah tujuan yang jelas, akan mengikuti setiap arah kemana dia harus mau pergi, bukan angin yang menentukan dia. Nah, saudara, demikianlah kehidupan orang percaya. Kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai dasar firman Tuhan, kita akan mudah mengikuti opini manusia, tren-tren zaman, media-media sosial, medsos, bahkan ajaran yang memakai nama Tuhan tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan? Sekarang kalau begitu, kita harus menguji segala sesuatu itu dengan firman Tuhan. Kita harus bertanya, apa yang benar menurut firman Tuhan? Bukan bertanya, apa yang menyenangkan hati saya, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita tanya. Bukan bertanya, apa kata kebanyakan orang, apa kata medsos. Oh, bukan. Tetapi kita harus bertanya, apa kata Tuhan? Apa kata Roh Kudus kepada saya? Oleh karena itu, dalam keluarga, orang tua perlu mengajarkan anak-anak untuk mengenal firman, mengenal kebenarannya. Perlu. Jangan hanya memberikan pendidikan akademik, pengetahuan saja kepada anak-anak. Anak-anak membutuhkan pendidikan iman. Panugu-nugu de partodion. Ajar mereka berdoa. Ajar membaca Alkitab. Ajar mereka membedakan yang benar dari yang salah. Ajar bahwa tidak semua yang mereka lihat di medsos, di internet itu harus dipercayai, diterapkan. Tidak. Mari teguh berpegang pada kebenaran. Teguh marsitio patuh hati goran sebagaimana topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Sebab orang yang teguh dalam kebenaran tidak akan mudah diombang-ambingkan lagi oleh berbagai ajaran. Pengajaran keempat, teguh berpegang pada kebenaran dan bertumbuh dalam kasih
Saudara, inilah puncak dari pengajaran dan topik khotbah kita ini. Di sana Paulus berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Perhatikan, Paulus menyebut ada dua hal penting di sini, kebenaran dan kasih. Kebenaran tanpa kasih, Bapak Ibu, bisa menjadi kekerasan, dan sebaliknya kasih tanpa kebenaran bisa menjadi kompromi kejahatan. Makanya Paulus mengajarkan kepada kita untuk memegang dua-duanya. Kita tidak boleh mengorbankan kebenaran demi menyenangkan hati manusia, tetapi kita juga tidak boleh memakai kebenaran sebagai alasan untuk menyakiti manusia. Gereja atau kita tumbuh ketika setiap anggota, setiap kita sudah berfungsi dengan tepat dalam kasih. Seperti tubuh manusia toh, tangan tidak bisa berkata pada kaki, aku tidak butuh kamu. Semua anggota tubuh kita ini saling membutuhkan toh. Jika satu anggota sakit, seluruh tubuh ini akan terpengaruh. Pikiran resah, kaki juga sulit berjalan. Demikian juga lah gereja butuh satu sama lain untuk tumbuh dalam kebenaran dan dalam kasih. Ketika seorang jatuh, apakah kita mau menolong? Apakah kita mau mengangkatnya? Atau malah mempermalukannya? Dan kita bilang, mate maho, tau madisi, ala nitokar mudui. Kita katakan itu. Apa seperti itu sikap kita? Oh, jangan seperti Bapak Ibu. Tidak ada kasih. Gereja seperti itu tidak akan bertumbuh dalam kebenaran dan kasih. Nah, saudara, khotbah kita ini Efesus 4 ayat 7 sampai 16 membawa kita kepada 4 panggilan penting. Pertama, gunakan karunia yang Tuhan berikan kepadamu itu untuk membangun tubuh Kristus. Kedua, teruslah bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ketiga, jangan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajaran dan pengaruh zaman. Dan keempat, teguhlah berpegang pada kebenaran dan hiduplah dalam kebenaran Kristus itu, serta menyatakannya dalam komunitasmu melalui kasih. Nah, saudara, jangan hanya sekedar tahu kebenaran, tetapi hidupi kebenaran. Jangan hanya tahu mengucapkan kebenaran, tetapi biarlah kebenaran Kristus menguasai hati, perkataan, dan seluruh kehidupan kita. Orang yang teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio patuhate goran, sebagaimana topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026 itu tidak akan mudah diombang-ambingkan lagi oleh dunia, karena hidupnya sudah berakar dan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 23 Agustus 2026 dari Efesus 4 ayat 7 sampai 16 ini, agar semakin banyak orang yang mau teguh berpegang pada kebenaran, teguh marsitio pantuhati goran, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ini mengajar kami supaya kuat, teguh berpegang pada Kristus Yesus, dan tidak akan mau lagi diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran duniawi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.